warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Saniatul Rahmah. Saya dari kelas 1E. Dalam video ini, saya akan mengulas materi bahasa Inggris yang diampu oleh Ibu Khamisah MA. Materi yang akan diulas yaitu yang pertama, introduction, yang kedua, question yes or no, yang ketiga, question words, dan yang keempat, preposition of place. Materi yang pertama yaitu Introduction to Subject Matter and Learning Contract. Apa sih introduction itu? Saya ambil contoh dari self-introduction. A self-introduction should include your name and occupation or desired occupation and key facts that will help you make an impression on the person you're speaking. Pengertian dari introducing yourself adalah sebuah ungkapan yang digunakan untuk memperkenalkan diri seseorang. Contohnya, hello, my name is Saniatul Rahmah. You can call me Sania. I was born on 12 September 2002 in Serang, Banten. I live in Taman Suras Permai, street number 25, Ciroas, Serang, Banten. I've been here for 25 years. I have 2 brothers and I'm number 3 in my family. My hobby is listening music and singing. My mother is teacher and my father is private sector employee. I love them so much. I'm studying Arabic language and literature at UIN Sunan Gunung Jati because I was accepted there. Jadi, apa saja sih yang digunakan untuk introduction itu? Bisa ada nama, alamat kita tinggal, tempat tanggal lahir, hobi, terus kita belajar di mana, keluarga, punya kakak atau adik, dan lain-lainnya. Oke, itu tadi untuk materi yang pertama. Selanjutnya untuk materi yang kedua, yaitu questions yes or no are also called closed questions because there are only 2 possible responses, yes or no. When forming a yes or no question, it must include one of these verbs, be, do, have, or modal verb. Questions yes or no merupakan salah satu jenis pertanyaan dalam bahasa Inggris yang jawabannya terdiri dari 2 pilihan, yakni yes atau no. Question yes or no dapat dibuat dengan mengubah declarative sentence atau statement. Kita harus mengetahui terlebih dahulu yang mana subjek, main verb atau tidak diikuti oleh verb manapun, dan auxiliary verb. Salah satu format yes or no question menggunakan auxiliary verb yaitu poin 1 be atau do atau have plus subject plus main verb. Poin 2 modal verb plus subject plus main verb. Contoh pertama, is she working very hard? Apakah dia bekerja terlalu keras? Yang kedua, did you go to the concert? Apakah kamu datang ke konser itu? Yang ketiga, does the taste okay? Apakah rasanya enak? Ketika tidak ada auxiliary verb dalam bentuk be, have, atau modal verb dalam kalimat tersebut, bisa juga digunakan do, does, did. Contohnya, yang pertama, do you usually walk to work? Apakah kamu selalu berjalan ke kantor? Yang kedua, does she will stay there? Apakah dia ingin tinggal di sana? Untuk lebih mudahnya, kamu bisa menggunakan format berikut. Auxiliary plus subject plus auxiliary plus verb. Contoh, is this phone call being recorded? Apakah telepon ini direkam?
Nah, itu kalau tanpa auxiliary verb. Ketika melontarkan yes or no questions dengan kata kerja utama be, maka artinya auxiliary verb tak lagi digunakan atau diperlukan. Akan menjadi formulanya be plus subject. Contoh, do you have identity card? Apakah kamu punya kartu identitas? Perlu diingat, ketika melontarkan pertanyaan dengan kata kerja utama have yang menuju pada sesuatu yang telah menjadi masa lampau, sebaiknya menggunakan did daripada had. Contoh, did only 2 students come late? Kalau ada auxiliary, itu dia makainya will, has been, should, could, shall, might, can, to, then, must. Nah, itu tinggal dibalik aja, nggak usah pakai does atau did lagi. Jika waktu menunjukkannya itu present tense atau sekarang, nah itu menggunakannya pakai does atau do. Subjeknya itu she, he, it. Nah, tapi kalau misalkan tadi kan kalau masa lampau itu dia menggunakannya pakai did. Nah, did itu subjeknya I, you, they, we. Jadi intinya question yes or no itu pertanyaan yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. Cukup itu saja. Contoh kalimatnya, misal John is there. Pertanyaannya, does John is there? Satu lagi, John has been there. Pertanyaannya, has been John there? Nah, itu kan dia ada has been. Has been itu masuknya ke auxiliary. Nah, kalau misalnya ada auxiliary, dia nggak usah pakai does atau did lagi gitu. Jadi tinggal dibalik aja. Oke, itu tadi materi dari question yes or no. Selanjutnya dari materi ketiga, yaitu question word. Question word adalah pertanyaan yang membutuhkan satu jawaban pernyataan saja berdasarkan informasi. Question word menggunakan 5W plus 1H. Itu tadi materi dari question word. Selanjutnya materi keempat, yaitu preposition of place. Preposition of place is a preposition which is used to refer to a place where something or someone is located. Preposition of place merupakan kata depan yang merujuk sebuah tempat dalam kalimat. Object of preposition dapat berupa noun atau kata kerja, noun phrase atau frasa kata benda, atau pronoun atau kata ganti. Rumusnya adalah prepositional phrase sama dengan preposition plus object of preposition. Contoh, there is book on the table. On dalam kalimat tersebut berperan sebagai preposition of place dan noun phrase. The table berperan sebagai object of preposition. Contoh, preposition of place ada 14. Di antaranya adalah sekian pengulasan materi bahasa Inggris dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.